Oke ya, selamat malam semua. Kita Siap, ketemu ya, kita ketemu di trading selamat malam. ya sekarang tanggal 20 Januari waktu menunjukkan jam 7 malam tepat. Hari ini lagi kebetulan ya ada hal yang tidak kita harapin ya. Internet ini mati, jadi ini saya tethering pakai Excel dari handphone ya. Internet First Media mati, benar-benar mati total. TV mati, ini pas banget. Oke, tapi nggak apa-apa, kita akan coba dengan keterbatasan kita. Sekarang sudah jam 7, ada Pak Anton di sini. Oke, Pak Anton. Halo Pak Anton. Pak Anton. Selamat malam. Pak Anton, Bapak trading sendiri atau maksudnya gimana? Atau mungkin ikut kayak Trader Family atau gimana? Maksudnya gimana? Pak, Bapak maksudnya trading mandiri atau ikut itu loh, maksudnya ikut pelatihan gitu loh. Oh, itu apa pelatihan toh? Ikut Pak Ancol toh pelatihan? Oh, yang kemarin Pak Anton. Enggak, sudah lama lah. Sudah berapa? Kok aktif dong di grup dong. Aktif dong di grup, Pak Anton. Ya. Gitu, jangan kita ngobrol. Sebenarnya kita ini buat yang ini sih, yang belum pernah ikut saya sih. Gitu, tapi nggak apa-apa kalau Pak Anton ikut. Ya, oke. Ya, sudah pernah ikut saya soalnya. Oke, siap. Ya, ada Pak Mario, ada ini. Masih ingat nggak acaranya, Pak Anton? Ya, sedikit-sedikit ingat lah. Banyak kesibukan kerja. Aduh, oke. Paling main jangka panjang sih, Pak Anton. Bisa kok, Iya, jangka panjang. mestinya iya, main long. Main long gitu, pakai di weekly gitu. Masih ingat nggak ini? Ya, sedikit-sedikit lah. Main-main di weekly, Pak. Gitu. Oke. Ya, silakan Pak Anton. Mungkin ada mau tanya atau apa, Pak? Silakan. Enggak, saya ikut aja dulu. Oke. Ya, oke. Thank you. Ya, thank you ya Pak Anton ya. Kalau di alumni namanya siapa, Pak? Kalau di Telegram? Anton Soehartono, Pak. Coba ya. Soalnya sebentar. Anton Soehartono. Sebentar. Anton Soehartono. Oh, oke. Atau ini saya lagi susah ngelihatnya. Oke. Oh, ada yang nanya. Jadi, linknya, ini saya belum kasih ya. Sebentar, udah banyak kan? Saya udah kasih belum linknya? Oh, dari ini. Sebentar. Oke. Internet mati, saya sampai lupa siap linknya. Gagal internet mati. Ya, oke, silakan kalau bisa open mic aja. Ya, nggak apa-apa. Ya, sembari tunggu yang lain. Oke, ya. Kesibukan apa, Pak Anton? Kerja, Pak, kerja. Oh ya, oke, baik. Ya, biasa udah capek ya. Iya, malam sedikit sudah capek. Ya, jadi ya udahlah harus main jangka panjang, Pak. Gitu. Iya. Oke. Ini sebentar, ini yang lain pada masuk. Ya, cuma saya mau kasih tahu kalau Selamat datang Pak Ivan. Pak Ivan ya. Udah datang. Ya. Pak Ivan. Selamat datang Pak Rizky, Pak Sakal. Oke. Ini dari tadi Bu Rosfitri connecting audio terus. Kenapa tuh? Ya, Pak Willy lagi di jalan. Ya, berarti dia nggak bisa buka, Pak Willy. Lagi di jalan soalnya bahaya. Oke, udah ada. Ini saya udah ini. Oke, siapa Pak ini? Apa ya Pak Yogi? Mungkin ada orang Bapak yang masuk. Ada Pak ini. Selamat datang. Budian Lestari. Saya belum kasih. Oke. Nanti itu aja di open mic aja. Gitu. Oke. Di open mic aja dari kita. Ya. Oke, ini saya panggil aja. Ya, oke. Sekarang saya mulai. Ini terus terang, ini internet saya lagi mati, benar-benar mati. Ya, jadi ini saya harus pakai handphone.
internetnya. Ya, jadi ya udah dengan keterbatasan, tapi nggak apa-apa. Ya, kita harus jalan. Ya, kita harus profesional lah. Ya, tetap kita jalan, tapi Iya, nanti betul, Pak. tapi mungkin nanti ada mati-mati nggak apa-apa. Ya, panggil dulu Bu Rosfitri, saya connecting audio terus belum masuk. Pak Yogi, thank you. Oke. Ada Pak Anton, ya thank you ya. Hadir Pak Anton, saya panggilin dulu aja. Ada Pak Marji Duwiono. Ya, ini aja, open mic aja. Kalau misalnya bisa ngobrol atau apa boleh. Pak Yogi, thank you. Ya, kalau nggak chat aja nggak apa-apa. Ya, kalau bisa sih open mic sih, jadi kita bisa ngobrol. Pak Rizky, ya, oke, Pak Anton, ya Bu Dian, ya Pak Ivan, Pak Mario, siapa Bu atau Bapak nih? Pak Saka, Willy, sama Bu Rosfitri. Ya, ada 12 orang. Lumayan Pak hari ini. Oke, ya udah kita Iya, ngomong. Pak. Nanti kalau mau ngomong langsung ngomong aja ya. Langsung tanya aja ya. Oke. Oke, siap. Jadi Bapak, ini Ibu-ibu, ya, silakan. oke ya, saya langsung aja nggak apa-apa. Jadi ini saya cuma mau kasih lihat aja kalau namanya trading itu ini yang trading saya ya. Namanya trading itu nggak bisa mungkin win terus, menang terus nggak. Ya, ini history trading saya. Pasti ada minusnya, pasti ada minusnya. Gitu, oke. Tapi kan yang penting kan kalau kalian lihat di profitnya ini kan positifnya, maksudnya profitnya harus lebih besar daripada minusnya. Itu aja sih. Ya, ini beberapa posisi saya kena ATP. Ya, oke, ini saya kasih lihat. Ini real account. Tahu real account dari mana? Bajunya baju emas. Gitu. Oke. Sorry, ada suara masuk ya. Oke. Yang suara masuk. Oke, sorry ya suara masuknya. Aduh. Ada suara masuk, saya mute ya. Ya, sorry. Ya, ada suara masuk, saya mute dulu ya. Oke, soalnya nanti takut ganggu. Oke, jadi oke. Ada lagi. Anaknya kayak gitu. Oke, ya. Oke, nah jadi mau kasih lihat aja. Siapa ya? Komiknya di saya ya. Pak Yogi, tadi suara masuk? Enggak, Pak. Enggak. Enggak, Pak. Oh, Aman, enggak ya. Aman. ya. Tadi ada suara masuk, tapi mic di saya. Jadi sam saya. Jadi siapa yang ngomong tadi? Ya. Jadi sekali lagi ya saya thank you buat datang. Ya, nanti kalau mau ngomong tinggal langsung ngomong aja. Ya. Jadi yang namanya trading ya nggak mungkin kita bisa profit terus. Ya, oke, ini hasil trading saya. Oke, beberapa banyak kena ATP, syukur-syukur. Cuma pasti ada negatifnya, ada minusnya. Yang penting profitnya harus lebih banyak daripada loss-nya gitu. Oke. Ya, kalau misalnya ada mau tanya langsung aja ditanyain ya. Oke. Jadi ini acara kita trading bareng ya, seperti biasa. Saya masuk posisi, kalian boleh masuk posisi nggak apa-apa ya. Saya masuk posisi berdasarkan analisa. Kalau kalian mau ada sesuatu mau ngomong silakan ya, analisa kalian silakan. Cuma tetap disclaimer ya, resiko tanggung masing-masing ya. Soalnya ya trading ya seperti yang saya kasih lihat, belum tentu trading itu positif semua. Profit semua itu belum tentu. Gitu, oke. Jadi pasti ada negatif ya. Ada minusnya. Cuma yang penting kan profitnya harus lebih banyak daripada negatifnya. Gitu, oke. Profitnya harus lebih banyak daripada loss-nya. Ya. Jadi mudah-mudahan hari ini lancar. Cuma sayang sekali internet saya mati. Ya, jadi ini terpaksa pakai backup. Mudah-mudahan lancar ya. Tapi seperti biasa kalau misalnya posisi nggak bagus, saya nggak masuk. Ya, tapi kalau posisi bagus nanti saya akan masuk gitu. Oke. Ya, silakan ada mau tanya sampai sini. Yuk kita siap-siap live trade kita. Koneksi saya putus nyambung ya. Oh. Udah, Pak, lancar, Ya, lumayan lancar. Ya, pair yang saya trade adalah seperti biasa GBP USD, Euro USD, oke, Gold sama GBP JPY sekarang. Ya, sekarang GBP JPY juga saya masukin. Ini pair saya. Kalian ada pair favorit silakan kasih tahu. Ya, mungkin ada request pair, Bapak, Ibu. Nah, oke, mau pair apa yang kalian mau trading saya ini? Oke. Belum mungkin, Pak. Ya, oke ya, sudah nggak apa-apa. Saya akan lanjut aja ya. Saya pengennya ini kita acara ini nggak cuma kita ngomong doang gitu loh. Ya bisa dua arah itu lebih bagus. Apalagi ini ada 11 peserta nih. Ya bisa dua arah ini lebih bagus. Jadi kalau ada bingung atau tanya silakan. Oke, seperti biasa saya akan analisa dulu ya. Oke, saya akan mulai di ini kenapa errornya. Saya keluarin dulu bentar.
Nah, ini H1-nya. Oh ya, udah sip. Yang pertama saya biasa lihat di daily, ya. Saya akan lihat di berita. Ya, ini kebetulan dolar indeks ini rendah sekali. Ya, rendah sekali. Ini maksudnya gimana Pak Anco? Kalau ini rendah begini, ya oke, berarti udah cukup rendah, terlalu rendah. Siap-siap nanti euro bakal kecenderungan turun. Euro sama GBP, kecenderungan. Ya, emas juga udah kemarin itu naik cukup banyak. Ya, ini lagi konsolidasi, jadi siap-siap. Ya, oke, apakah dia akan naik? Kelihatannya dia akan mau turun, kelihatannya. Ya, sedangkan ini apa US 10 bond-nya ini mau naik gitu. Oke, analisa untuk ininya apa korelasinya begitu. Ya, oke, aduh internet saya. Pak Yogi, kedengaran suara saya? Iya Pak, sedikit putus-putus. Ya, kalau putus ngomong ya, soalnya Iya, internet siap. backup. Ya, jadi secara korelasi kalau saya lihat emas sudah terlalu tinggi, euro GBP udah terlalu tinggi. Ya, apa tikernya ini apa dolar indeks udah terlalu rendah. Ya, tanda-tanda akan mau balik gitu. Oke, sekarang kalau kita lihat berita, ya berita saya nggak bisa masuk ya. Aduh, Forex Factory. Oke, nggak apa-apa. Coba kita coba. Forex Factory tidak bisa masuk. Biasalah, ini kan lagi internet backup. Kayaknya sih beritanya nggak terlalu banyak penting ya untuk berita. Saya coba ke bagian setting. Nggak bisa nih. Saya nggak bisa masuk. Biasanya saya masuk. Pada bisa masuk Forex Factory nggak? Coba ada berita apa nggak? Siapa tahu. Ini padahal udah Cloudflare. Saya tidak bisa masuk Forex Factory. Ada berita penting nggak hari ini? Tidak bisa juga. Ya, koneksi internet mungkin di sana juga. Ini saya nggak bisa masuk membuatnya kayak berita. Kalau gitu kita pakai yang lain. Pakai MyFacebook. Nggak bisa masuk juga. Saya tidak bisa lihat berita hari ini. Tidak bisa masuk. Aduh, ya. Oke, padahal saya mau lihat berita. Hari ini ada berita penting nggak? Tidak bisa masuk semua. Ya, koneksi saya Excel ini ngeblok. Ya udah nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya tidak bisa, kita langsung aja secara teknikal. Mudah-mudahan nanti saya akan masuk. Nanti kalau internet nyala, aduh, kayaknya hari ini internet First Media ini payah benar-benar. Bisa seharian. Ya sudahlah. Ya, oke, kita lihat aja. GBP Daily. Ya, oke, saya akan masuk real ya. Oke, untuk GBP Daily, nah ini sebenarnya udah oke nih. Ya, ini sesuai nih Pak. Ya, sesuai dengan ini apa korelasi. GBP ini mau turun. Oke, GBP ini mau turun, kelihatan mau turun. Ya, oke, ini sebentar saya zoom dulu ya. Ini saya bisa masuk. Ya, ini saya bisa masuk. Gitu, oke, sebentar. Saya preparasi dulu ini akun saya. Sebentar. Oke, sebentar. Nah, ya ada mau tanya nggak sampai sini? Jelas nggak? Ada mau tanya nggak? Yang GBP, kalau menurut saya ini saya GBP bisa masuk. Oke, silakan. Kelihatan nggak, Pak? Sorry. Kelihatan nggak itu? Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Jelas. Oke. Ada mau tanya nggak? Kalau saya lihat kelihatannya GBP ini bisa masuk. Kalau menurut saya. Oke. Soalnya lihat dari korelasinya itu dia sudah mau turun. Gitu, oke. Jadi menurut saya ini bisa masuk. Oke. Nah, sebentar. Saya susah sekali ini. Ininya. Sharingnya. Oke, nah ini lihatnya gimana Pak Anco? Nah kalau saya lihat dari indikator, ini indikatornya custom ya dari kita punya. Sesuai dengan korelasi dia akan masuk sampai, ya ini saya gedein dikit ya. Oke, dia kemungkinan TP1 biasa di tengah sini, TP2-nya, aduh putus nyambung. Iya, nyambung sedikit, ya, Pak. ini TP1-nya di sini, TP2-nya di bawah, di banner bawah. Gitu, oke. Jadi saya akan masuk di real, ya, itu udah bagus banget ya. Kalau saya lihat ini udah bagus banget. Oke. Ya, ini real count ya. Oke. Kayak lihat tahunnya dari mana real count, ini bajunya baju emas. Ya. Oke. Saya masuk 0, mini aja lah. Ya, ini internetnya lagi nggak bagus. Oke, saya biasa pakai pending order. Biasanya apa? Berarti ini mau sell atau buy? Silakan. Yuk, mau sell atau buy? Jadinya. Ya, silakan.
Salah mungkin Pak ya. Oke, ya, betul ya, betul. Bagus ya, oke, ada suara. Jadi kau sendiri sepi rasanya. Oke, saya tawa di 1.2 berapa nih? Tawa berapa nih? Ini nggak kelihatan sih. 1.2, sorry. Sekarang harga running di sini. 1.23, coba. 1.236, jauh. Ini kelihatan di sini ya. Ini kelihatan di sini. Ya, oke. 1.26. Ini saya pakai Hilton ya. Oke. Broker rekanan saya. Oke kok, oke banget. Saya udah berkali-kali WD juga. Tadi kamu lihat history itu juga dari Hilton. Stop loss-nya boleh belakangan, take profit boleh belakangan, kita GBP daily. Ya, Ya, oke, Mami. Pak Fajar, ya gimana Pak Fajar? Akhirnya datang juga. Ini internet saya lagi mati, saya pakai internet HP ya, jadi mohon maklum kalau putus-putus. Ya silakan Pak Fajar, tadi ada mau tanya apa? Daily mau ke bawah, ya. Oke, saya akan please. Tidak bisa please. 0,1. Tidak bisa please lagi. Kenapa? Apakah gagal internet? Bukan by limit, sorry. Aduh, ini limit 0.1. Oke, sip ya, udah ya saya peles. Oke, nah ini dia. Ya, saya sudah masuk posisi ya, tapi masih pending sebentar lagi. Ya, sebentar lagi. Saya langsung pasang TP sama SL. Modify saya ini sorry, ini agak mengganggu saya sebentar. Ya, ini partisipannya window-nya agak mengganggu. Saya langsung modify ya. Oke, aduh. Oke. Stop loss saya mau di 1.17900. Sorry, stop loss di atas. Ini TP. 1.17900. 1.17900. Stop loss di atas 1.26840. Ya. Oke. Oke, ya udah saya udah modify. Oke, tidak ada. Ada yang nanya, ini ada password sama ini. Emang ada password sama ininya ya? Tidak ada, langsung masuk. Ya. Bisa Pak yang lain Bisa kan? langsung Nggak usah pakai password, nggak usah pakai ini kan? Nggak ada yang nanya. Bisa. Bisa ya? Coba ya saya setting aja. Tahu yang password itu dari mana sih? Oh ya saya tahu. Password sama ininya sebentar. Pas. Sama ini ya. Ya, saya tahu. Ada letaknya di mana. Ada kadang-kadang dikasih juga gitu. Padahal saya sebenarnya nggak pakai password sih. Sebentar ya. Oke. Oh ya di sini. Saya invite copy invitation. Udah sip. Ya. Udah ada sama passwordnya. Gitu. Ini saya nggak tahu share-nya kemana nih. Soalnya WhatsApp saya mati juga. Aduh, saya mau share ke Pak Yogi juga buat mereka gitu, yang misalnya masuknya pakai password atau enggak. Saya di chat ini aja ya, chatnya di Zoom. Ini benar-benar terbatas banget. Nah itu dia, dapat nggak? Meeting ID sama ininya, ada nggak? Ada. Ya, dapat Ya, WhatsApp-nya saya matiin ya. WhatsApp-nya saya matiin, soalnya ya. ini internet koneksi lagi kurang bagus. Ya oke, nah ini saya udah masuk yang GBP, ini saya lagi nawar. Oke, sebentar lagi ini GBP-nya kelihatannya benar-benar mau turun. Saya zoom aja ya. Nah, ini saya zoom. Nah, ini dia. Ini posisi saya. Nah, ini posisi saya. Oke, saya zoom out. Ya nggak gitu kayak ini. Nah, oke, kelihatannya GBP mau turun. Saya bakal TP-nya di sini, ya di apa? Di banner bawah. Ya ini sales agree. Oke, internet. Ya, internet. Oke ya, sudah. Ya udah. Ini TP-nya saya setting di persis di bagian resisten support di sini di candle ini. Ya. Sedangkan yang SL-nya saya pasti di atas resisten. Ini ada resisten cukup kuat. Ini ada support cukup kuat. Ya, jadi saya akan sell di sini. Kelihatannya memang mau ke bawah karena dolar indeksnya juga udah rendah mau ke atas gitu. Oke. Ya, silakan ada mau tanya untuk yang trade pertama? Ya. Silakan kalau ada mau tanya untuk trade pertama. Ya. Oke, silakan.
Ya, silakan. Oke, mungkin Pak Yogi juga mau tanya. Atau itu siapa? Oke, untuk GBP kita ini ya, saya buka sel ya. Oke, sebentar saya catat aja, biar nggak lupa. Untuk trade hari ini, saya catat aja. 20 Jan 23. Ya, oke. Ya, jam berapa sekarang? Jam setengah 8. Setengah 8 WIB malam. Trade pertama, ya, trade pertama. Oke. Sell di GBP USD. Ya, oke. Kelihatan dolar indeks sudah sangat rendah. Ya, oke. Kecenderungan, sorry saya tulis saja ya, kecenderungan. Gimana sih tulis saya kecenderungan GBP dan GBP dan Euro mau turun. Nah, oke. Dah, itu yang trade pertama di daily. Ya, oke, jelas ya sampai sini ya. Ini udah masuk ya di real account. Ya, saya lagi nawar. Oke. Terus abis itu udah di daily, saya akan ke Euro. Euronya juga sama ya, cuma saya sudah masuk di GBP. Ya, Euronya sudah sama ya. Cuma lebih kelihatan GBP yang mau turun. Kelihatan sekali tuh, lebih kelihatan sebentar ya. Ini saya atur dikit biar kelihatan. Nah, ya cuma lebih kelihatan GBP mau turun. Ya, jadi saya masuk di GBP. GBP JPY. Nah, ini dia GBP JPY. Ya, ini sebenarnya udah telat. Beberapa hari yang lalu kita bisa buy di sini. Ya, tapi ini nanti lagi mau ngetes ke resisten, jadi ini belum ada posisi. Ya, jadi untuk yang GBP JPY ini kita ya belum ada bagus. Oke, yuk silakan kalau mau nanya. Untuk yang gold, ini gold ini hati-hati Pak. Ya, kalau lagi naik begini ini hati-hati sebenarnya. Ya, Pak Anco ini boleh buy nggak? Soalnya dia udah break Pak. Ya, udah break banyak gitu. Ya, dan saya lihat nih udah terlalu tinggi. Ya, hati-hati untuk buy. Itu kayak dia ada di sini. Nah, ini nih. Untuk yang resisten dijebol ini udah dijebol. Resisten berikutnya sini. Ya, oke. Dan saya nggak terlalu saranin emas untuk buy, soalnya secara korelasi ini udah tinggi. Ini emas nih. Secara korelasi ini udah terlalu tinggi. Ya, ini kemungkinan bakal turun sama seperti GBP. Ya, jadi saya nggak berani dulu. Saya nggak saranin emas untuk buy. Tunggu aja, sabar aja. Kalau udah terjual dia mau turun, nanti akan sell. Gitu. Oke. Ya, itulah Pak untuk daily. Ya, silakan ada mau tanya. Oke. Silakan kalau misalnya ada mau ditanya. Sebelum kita masuk ke time frame yang berikutnya. Pak, boleh tanya nggak, Pak? Boleh, silakan, boleh lah. Kalau di sini, kalau TED bareng mah boleh nanya, boleh ini Pak. Gitu ya, oke. Kalau di tempat lain mungkin cuma saya doang yang ngomong. Jangan lah, nggak seru lah. Bosenin kalau semua saya ngomong. Ya, silakan Pak, silakan. Boleh. Saya kan baru belajar trading nih, Pak. Apa, silakan. Bagus Pak, kalau belajar trading berarti ke tempat yang benar Pak. Soalnya saya dapat laporan di beberapa calon itu banyak dibohongin Pak. Aduh sedih banget saya. Bagus sudah di tempat yang benar. Ya gimana Pak? Silakan. Maksudnya gini loh Pak, dari awal saya kan belum dapat nonton videonya kan Pak. Dari awal kan saya nggak dapat nonton Zoom-nya, saya terlambat. Nggak apa-apa Nah, Mas. Ya. yang saya tanyakan itu adalah metode yang Bapak pakai ini apa Pak? Saya metodenya multiple time frame Pak namanya. Nah, Nggak maksud. Kenapa? Kalau multi time frame itu kan dalam proses ketika kita mengambil sebuah entry Pak. Betul. High time frame-nya itu kita jadikan sebagai arah, low time frame-nya itu kita jadikan entry-nya. Boleh, bisa. Terus boleh. Ya, yang saya tanyakan tuh metode yang dipakai itu adalah, setahu saya tuh metode itu kan ada 3 ya Pak. Ada metode trending, ranging, atau reversal kayak gitu Pak. Saya lebih ke bagian trending sama reversal. Nah, itu pertanyaan bagus. Berarti trending sama reversal yang Bapak pakai itu. Saya lebih ke trending dan reversal. Satu lagi apa Pak? Satu lagi? Ranging. Apa? Ranging Pak. Oh, ranging saya biasanya nggak begitu. Ranging berarti lebih ke sideways. Ranging ya, atas bawah.
biasanya kalau orang yang bermain price action, Ah, dia tidak menggunakan metode trending atau reversal, tapi dia ah, menggunakan ranging, dia bermain di antara area supply dan area demand kayak gitu biasanya, Pak. boleh, itu juga bisa sih. Maka makanya penganut price action tuh dia tidak mempedulikan market lagi trending atau lagi reversal. Yang dia tahu adalah Ah, ketika market mengalami ranging, dia bermain di area supply dan demand. ah, Di sanalah dia menunggu konfirmasi, entah dia terbentuk Quasimodo, fake ah. out, FTR Itu atau ya itu agak beda sih. Tapi ranging itu sebenarnya kalau saya dibilang ranging juga nggak ranging sih Pak. Nih ini kan nge-range nih. Nih ini ranging juga nih. Sorry. Ini GBP JPY. Ya, ini saya ambil contoh GBP JPY. Ya, ini nge-ranging juga nih. kok nggak kelihatan catnya, Pak? Oh, nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Sorry, kelihatan Nggak. nggak? Kelihatan, Pak. Sorry, kelihatan nggak? Oh, udah, Pak. Udah. Sebentar, Sorry, Pak. internet saya atau internet ini. Oke, nggak apa-apa. Kalau dibilang ranging, ini saya juga ambil juga nih, Pak. Ini kan nge-range nih, Pak, atas bawah nih. Ya. Atas bawah. Gitu, oke. Ini juga saya ambil juga sih, Pak. Gitu loh. Ya, saya juga ambil buy sama sell juga di sini. Nge-ranging. Oh. Ya, oke. Nah, kalau di daily yang tadi yang saya masuk, ini juga bisa dibilang ranging juga, Pak. Nah, kalau dia bilang gitu, dia juga bisa. Gitu, ini juga nge-range juga nih. Ya, ini udah paling atas, korelasi saya ambil sell. Gitu, oke. Tapi ya saya nggak tahu lah, itu Bapak teori dari mana, saya nggak menyalahkan teorinya, tapi yang penting sih prakteknya sih, Pak. Prakteknya Nah, itu gimana? terus pada saat area Sorry, saat tadi Bapak bilang sebentar, ada suara masuk. Pak Fajar, bentar, saya mute bentar ya. Ada suara masuk. Ya gimana, Pak Suryo? tadi Bapak kan bilang metodenya trending sama reversal. Betul. Nah, pada saat market mengalami trending itu kan Bapak pakai apa tuh? Polanya pakai apa tuh? Saya lihat ke breakout sih, Pak. Lebih ke pola breakout. Betul. Saya lebih ke pola. Berarti nggak pakai pola chart pattern atau pola candlestick kayak gitu, Pak? Kan saya ada indikator sendiri, Pak. Itu kalau indikator, Oh, indikator. saya udah bikin sendiri. Gitu, chart pattern nih di sini. Mana sebentar? Oh, berarti ini berkaitan dengan tools, Pak ya? Tools trading berarti ya? Betul. Saya di sini, Pak, sebentar. Kalau chart pattern ini di sini. Saya sudah ada pattern sendiri. Bentar ya. Nah, ini dia tuh. Ya, ini custom, Pak. Gitu. Patternnya udah kebentuk gitu. Jadi kita udah nggak usah ini lagi. Nggak usah gambar-gambar lagi. Kelihatan nggak, Pak Surya? Ya. Tapi kalau trading pakai HP nggak bisa deh, Pak ya? Pakai HP sayangnya tidak bisa custom indikator, Pak. Saya tidak saranin. Saya aja bawa laptop, Pak. Oh, gitu. Kalau saya ke luar atau saya lagi sibuk itu, saya bawa laptop di mobil. Ya saya takutnya nggak kelihatan di dashboard sih, dipecahin nanti, diambil laptop saya. Saya jadi ya pokoknya diselipin lah di jok atau di mana, tapi saya masih bawa laptop. Gitu ya, saya nggak di HP. HP saya pakai cuma buat pantau doang, Pak. Pantau harga. Saya udah pasang TP, pasang SL, ya paling saya pantau. Tapi kalau untuk trading, saya biasanya ya pakai laptop, Pak. Gitu. Saya nggak saranin sih. Soalnya terbatas. Itu aja sih, Pak Surya. Oke. Berarti kalau orang nggak punya laptop nggak bisa dia, Pak ya? Bukannya nggak bisa, Pak. Bukan saya nggak bisa, ya di rumah paling, di kantor. Bukannya nggak bisa, di rumah atau di kantor, saya nggak saranin sebenarnya. Soalnya kan kalau Bapak coba di HP, ya Bapak coba deh, bandingin deh HP sama yang di PC gitu loh. Pasti terbatas, Pak. Fiturnya. Ya, terusnya. ya terbatas. Benar nggak? Gitu, oke? Ya kan laptop sekarang juga udah murah, Pak. Udah nggak kayak zaman dulu lah, relatif lebih murah lah. Gitu ya, laptop juga nggak usah yang canggih-canggih lah, Pak. Gitu. Ya, saya pakai i3 juga udah cukup sih. Gitu. Ya, kalau nggak trading di rumah lah, nggak apa-apa kok. Ya, kalau memang house trading di luar, ya kalau saya saranin itu, Pak. Gitu. Ya, kalau mau bisa pakai HP ya silakan. Cuma kan ya balik lagi, tools-toolsnya tuh terbatas, Pak. Gitu aja sih. Ya. Oh gitu dia, Pak ya. Ya itu kalau dari saya ya, Pak.
Kalau dari saya, Iya. gitu. Tapi kalau Bapak misalnya canggih bisa trade pakai HP gitu, ya silakan. Ya, ini Iya, saya, iya. ini saya. Ini dari saya. Hmm. Ya, silakan. Berarti gaya tradingnya apa, Pak? Day trade, scalping, Oh, atau enggak, swing? saya kan multiple time frame. Kalau time frame yang di M5 otomatis pasti day trade, Pak. Kalau di Oh, M5. day trade-nya. Betul, kalau M5. Tergantung ini ya, kalau di daily H1 ya pasti bisa lebih bisa daily, Pak. Gitu. Ya, tergantung time frame-nya, Pak. Ya, time frame-nya Iya, iya. berapa. Nah, ini kayak ini kan M5. M5 ini ya berarti yang nge-scalp, Pak. Nge-scalping. Gitu, ya. Hmm. Tergantung time frame-nya Bapak di mana. Gitu. Oh, gitu ya. Gitu. Jadi ya nggak bisa bilang maksudnya ini untuk apa? Ini pasti daily, ini untuk enggak gitu. Tergantung time frame. Ya, time frame lebih kecil lebih ini. Ya. Oke. Tadi kan lambat nonton tuh, Pak. Kenapa? Ya, siapa? Boleh nggak lihat gini, Pak, cara analisanya dikit, Pak? Oh ya, tadi udah. Ya, lo terlambat lo. Ya, nanti di analisa yang berikutnya. Ya, coba saya tunggu, Pak ya. Boleh. Gitu. Analisa berikutnya. Makasih, Pak, atas Ya. jawabannya. Ya. Silakan kalau mau tanya-tanya lagi. Gitu. Oke. Kalau analisa dilihat aja, Pak. Ya, kayak GBP ini kira-kira sebentar. Saya udah masuk tadi. Nah, ini lihat aja GBP. Nah, ini kira-kira mau naik atau turun, Pak? Kalau analisa saya sih mesti naik, Pak. Oh, naik. Nggak apa-apa. It's okay, nggak apa-apa. Kita beda analisa, nggak apa-apa. Ya, soalnya kalau Iya, saya iya. lihat dari korelasinya, ini GBP udah terlalu tinggi, Pak. Kalau saya lihat korelasi, ini juga salah satu teknik juga, Pak. Gitu, Oh, ya. korelasi pair, Pak ya. Betul. Korelasi pair, betul. Gitu. Saya Tapi lihat ini terkadang nggak akurat loh, Pak. Udah pernah nyoba loh. tergantung Bapak settingnya. Oh, gitu ya. Tergantung settingnya. Gitu. Oke, ya otomatis nggak mungkin 100% akurat. Pak, itu nggak mungkin. Makanya saya selalu pasang stop loss, Pak. Saya selalu pasang stop loss. Gitu. Oke, kalau saya lihat ya, ini kan berarti udah resistennya udah kuat nih, Pak. Iya, iya. Kalau saya lihat, ini resisten kuat nih, Pak. Gitu. Kalau misalnya dia jebol, ya berarti ya kita harus buang. Gitu aja sih, Pak. Gitu, oke. Secara price action juga pasti juga lihat begitu. Ya, oke. Tapi ya rata-rata mirip-mirip sih, Pak. Kalau udah support resisten, price action itu mirip. Gitu, Mas. Iya. Oke. Ya, silakan. Yang lain. Ya, saya lanjut ya. Daily-nya udah masuk. Ya, silakan. Kalau mau tanya, nggak apa-apa. Tanya. Bagus. Oh iya, ada suara masuk ya. Saya mute. Ada suara apa tuh tadi? Ada kelabang apa janggut apa? Ada belalang ya tadi suara. Saya mute. Oke, ya, silakan ada nanya lagi. Oke ya, saya lanjut ya. Thank you, Mas Surya. Ya, Pak, lanjut. Pertanyaannya bagus. Oke, ya saya lanjut ya. Untuk yang H4, kita lihat di H4. Kalau di H4, saya lihat di RSI-nya, ya, ini udah agak telat, ya harusnya pas dia melengkung ini, ya ini udah agak telat. Tapi kita masuk ini berdasarkan daily. Jangan lupa ditaruh notes-nya, komen. Ini saya taruh komen supaya saya tahu gitu. GBP saya masuk nih berdasarkan time frame berapa. Soalnya bisa campur aduk, ya. Untuk H4 nih udah agak telat, ya. Jadi biasanya saya ambil di sini. Ya, kalau misalnya ini garis birunya mau masuk gini dari oversold ke overbought, Pak Surya udah tahu belum overbought oversold? Paham sih, Pak. Paham ya? Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau garis ini dari luar ke overbought masuk gini, baru saya berani ambil sell. Tapi ini udah agak telat di H4. Ya, jadi ke Euro USD. Euro USD masih nge-ranging di dalam sini. Ya, kita nggak bisa ambil. Ya, ini kita nggak bisa ambil. Saya nggak ambil juga. Pak Jo, ini bisa sell nggak? Aduh, ngambilnya dikit banget ini. Cuma berapa 3 pips, 4 pips ya saya nggak ambil lah. Ini kecil banget nih, lagi ranging gini. Ya. Oke, ini kenapa nih Pak Jo kayak begini? Ini kemungkinan karena pasar Eropa tutup, pasar Amerikanya belum buka. Nah, itu loh. Ya, pasar Eropanya tutup, pasar Amerika belum buka. Jadi dia agak sideways. Ya, tapi H4 nggak terlalu bagus. GBP, JPY, nah ini lagi tes nih. Ya, kalau dia nge-break sini, saya berani ambil buy. Nah, kelihatan nggak di sini? Kalau dia nge-break ini, saya akan ambil buy. Kalau dia nge-break di sini.
Ya, jelas nggak? break resisten berarti Pak ya. Betul. Ini kelihatan banget, Pak. Ini bagus nih. Nah, ini kan dia kan jebol support. Habis itu kan dia kan ketahan nih. Dihambat. Ketahan. Tiap kali ini ketahan. Nah, ini bisa aja nunggu dia ke bawah, kita ambil sell. Atau dia ke atas, kita ambil buy. Nah, gitu. Oke. Nah, kalau ke atas ambil buy, kita bisa order. Ya. Sekali lagi, ini real count ya. Oke, ini real count baju merah. Baju merah. Baju apa? Emas, Baju kuning. ya. Baju emas, betul. Saya akan pasang buy stop. Ya, saya akan tunggu dia break. Tapi saya akan nggak masuk, tapi saya akan pending ke buy stop. Saya ambil mini lot aja. Oke, ini sesuai dengan financial kalian masing-masing ya. Satu lot atau micro lot itu terserah. Saya ambil ini, saya mau stopnya di 163.190. Oke, saya di sini nanti bisa diatur. Stop loss bisa belakangan, tapi saya langsung komen GBP JPY H4 break resistant. Nah, ini harus jelas Pak. Soalnya nanti kalau kita udah banyak trade, kita suka lupa kita masuk mana gitu. Ya, gitu aja. Jadi kita please, oke ya. Nah, ini saya lihat di resistennya ini, saya garis dulu ya. Dia di sini. Nah, ya betul. Kalau hitung garis Fibonacci sih masuk sih dapat. Kalau masuk Fibonacci ini dapat nih garisnya. Jadi saya akan tunggu dia break kira-kira di di sini. Nah, ini dia buy stop saya. Oke, di sini. Ya. Kedekatan enggak? Sebentar. Saya kasih dia enggak. Nah, dia biar tembus. Oke, itu dia. Ya, saya biarin ini dulu aja. Nanti kalau misalnya ini kan H4, saya kasih waktu dia 4 candle lah. 4 candle cukup sih sampai besok sih. Ya, 4 candle. Jadi besok pagi saya akan lihat. Ya, dia tembus nggak? Kalau misalnya dia nggak tembus, saya batalin ordernya. Ya, tapi saya udah place di sini. Ya, H4 breakout buy stop di sini. Gitu. Oke, ya silakan. Ada mau tanya nggak? Ya, kalau misalnya nanti dia 4 candle ini dia turun, kemungkinan saya akan sell. Nah, tapi nanti kita lihat. Ya. Oke, kalau dia break ini masuk ini kejemput nih. Ya, kalau misalnya nggak kejemput, saya akan cancel. Gitu. Oke, ya, silakan. Saya tambahin ya. Trade kedua. Trade 2 di H4. GBP JPY ya. GBP JPY kalau tembus resistance buy stop. Di mana tadi? Harganya tadi di 162.874. 162.874. Oke, ya begitu. Buy stop saya di situ. Ini kan nanti pagi kan JPY kan juga bergerak ya. Jadi 4 candle itu nanti sampai pagi lah Pak. Ya, kuat kan tembus. Gitu. Oke, kalau misalnya nggak kuat tembus, JPY bagus, beritanya bagus, dia akan turun. Gitu. Oke, nanti tergantung besok juga JPY gimana. Ya, silakan ada mau tanya nggak? Pak, silakan. Ini Bapak biasanya emang masuk ke sesi USD apa dari pagi sama siang Biasanya juga ada entry? itu pertanyaan bagus sih. Biasanya saya masuk Eropa, Pak. Oh, sore ya, jam 3-an gitu Iya, ya? jam 2, betul. Biasanya saya Jam masuk 3 di situ, ya? Pak. Betul, saya masuk. Cuma kan kalau saya ngadain live trade jam 3, siapa yang bisa hadir, Pak? Ya. Tapi itu berarti nunggu yang dari indikator ini juga yang sampai mananya gitu ya? Kalau saya iya, sesuai dengan planning, betul. Kalau saya iya. Gitu, ya. Kalau saya kalau nggak bagus, saya nggak masuk. Gitu sih Pak Fajar. Gitu. Oke, kalau yang kayak tadi ini saya masuk nih. Yang tadi GBP. Nah, ini kan saya nawar dikit. Ini bentar lagi dapat nih. Saya nawar dikit aja, bentar lagi dapat. Gitu. Oke, tapi kalau yang kayak tadi kasus yang H4 ini saya tunggu dia break dulu. Gitu ya. Sesuai dengan kondisi market ya, Pak. Gitu, oke, harus sesuai. Kalau nggak sesuai saya nggak masuk. Gitu aja sih, Pak. Ya. Oke, silakan. Ini Pak. tadi kalau di lower time frame yang lebih kecil bisa works juga ya? Beda lagi. Indikatornya beda lagi, betul. Ya, kalau time frame yang lebih kecil beda lagi. Gitu. Jadi kita masing-masing punya indikator yang sudah sesuai dengan time frame-nya.
gitu. Oh, tiap time frame tuh beda Beda. ini ya. Beda, betul. Betul, tidak bisa sama, Pak. Settingnya juga beda. Ya, ya, ya. Jadi indikatornya ini semua kita custom, Pak. Ya. Ya, oke, kita berikan cuma ke murid kita doang. Ya, tapi cara tradingnya seperti itu. Oke, ya silakan. Ya, silakan. Ada lagi? Bagus pertanyaannya. Apa aja? Kalau ini Pak, Apa boleh? Oh ya, Pak hmm, Fajar, kalau misalnya ada pair apa, mau saya analisa boleh. Kalau ada pair apa, silakan. sebentar. Ya. Kalau misal kalau dipakai ini nih, yang Bapak punya ini rata-rata bisa berapa pips ya Pak sehari gitu? Kalau intraday gitu. Kalau yang untuk intraday ya, intraday saya biasa pakai H1. Intraday kan, berarti nggak simpen sampai besok kan? Intraday kan, Ya, berarti harian. pokoknya sehari close lah, beres semua. Oh, kalau nggak H1 ke bawah, M30, kalau nggak M5. M5 scalping. Ini scalping. Pipsnya tergantung Pak, berapa kali Bapak masuk. Tergantung Bapak berapa kali masuk. Gitu. Oke, ini Nah, itu beda-beda. biasanya peluang-peluang Beda-beda. masuknya tuh banyak juga nggak kalau di H1 gitu? H1 tunggu. Kalau H1, soalnya 1 jam. Kalau M5 banyak. Kalau M5 banyak. Ya, kalau H1 harus tunggu. Kalau M5 banyak, tapi ini cepat. Soalnya ini nge-scalp. Ini nge-scalping soalnya. Gitu, oke. Tergantung Bapak time frame-nya suka di mana. Nah, time frame-nya di mana dulu yang Bapak suka trade. Gitu. Kalau misalkan saya punya target nih sehari 50 pips gitu. Sebaiknya sih Bisa nggak jangan. sih kayak gitu? Sebaiknya jangan Jangan. itu. Sebaiknya. Jangan kayak gitu. Ikut flow market aja, betul. Oh, Sebaiknya ya jangan kalau ditargetin. maksa gitu ya. Ya. Kalau saya bilang sebaiknya jangan ditargetin. Yang penting jangan loss banyak. Itu aja sih, Pak. Iya, iya, iya. Mindsetnya itu loh. Jangan loss banyak. Terus kalau Soalnya, kalau tunggu ya, saya lanjut. Soalnya ini penting. Soalnya gini kok Pak, yang namanya kita trade ya, yang penting itu adalah ininya Pak, rasio resiko sama profit Pak. Itu penting. Kalau Bapak nge-trade saya, semua minimal 1:2. Minimal. Itu minimal. Kadang 1:3 atau 1:4. Ini bagus, ini penting. Gitu, oke. Jadi kalau menurut saya, jangan pakai target. Itu bikin beban sendiri. Iya. Gitu. Lebih baik jangan loss banyak deh. Itu aja. Nanti profit datang sendiri. Itu loh. Kalau prinsip saya. Gitu loh, Pak aja. Ya. 1:2 juga bagus sih ya. Betul. Udah lumayan, bagus sih. Betul. Oke, ya silakan tadi sorry saya potong. Tanya apa aja? Tadi sorry saya potong. Pak, selama backtest berapa win rate ini, Pak? Kita kejar ya 70. Paling jelek 60. Paling jelek. Tapi kalaupun misalnya kita 50%, misalnya kita 50% kan marketnya kita nggak tahu Pak. Kadang 60%, kadang 7%, kadang 80% bagus, maka itu nggak tahu Pak. Apalagi tahun kemarin itu marketnya beda. Ya, oke. Kalaupun sejelek-jeleknya kita 50%, tapi kan kita rasionya 1:2. Hasilnya profit apa loss? Masih tumbuh akunya ya Pak ya. Betul. Nah itu pertanyaan bagus Pak. Sebentar. Bapak ngomong itu jadi saya ingat sesuatu. Tentang rasio itu jadi saya ingat sesuatu sebentar. Ya, saya ada share satu. Sorry. Saya ada share satu presentasi yang bagus. Ya, tentang rasio. Itu bagus. Ya, kebetulan Bapak nanya, saya jelasin. Sebentar ya. Saya harus cari dulu mana ya presentasinya. Udah kelihatan belum ya? Tentang rasio. Tapi kalau tentang target itu saya nggak saranin ya. Kalau target ya, nanti bikin stres sendiri. Kalau training jadi stres itu nggak enak Pak. Saya udah nggak ngomong bener. Training stres itu nggak enak. Bentar ya, mana ya saya punya ya. Benar ya, saya lagi cari ya tentang rasio ya. Silakan kalau saya mau tanya. Saya lagi cari dulu tentang rasio. Tentang rasio, ini dia. Tentang rasio. Sebentar ya. Saya harus cari.
harus ubek-ubek. Soalnya ini filenya banyak. Pak Fajar ya, betul kan? Pak Fajar ya tadi ya. Halo, Pak siapa tadi yang nanya? Maaf, Iya, Pak Fajar. Pak Fajar ya. Oke, nah ini dia. Ini ya. Oke, sebentar saya share. Nah, ini tentang rasio, ini penting. Ya, ini tentang mindset. Ini salah satu pengajaran kita sih. Nah, ini Pak. Ini satu nih. Ini ada case study. Pak Fajar kelihatan nggak? Maaf. Pak Fajar kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, oke, ya kelihatan ya. Oke. Nah, ini misalnya ada orang nih trading 10 kali. Ya, kita pakai bilang rasio. Trading 10 kali. 5 kali menang, 5 kali kalah. Betul nggak? Berarti kan rasionya masih 50% kebenaran. Betul nggak? Ya. 5 kali menang, 5 kali kalah. Betul. Ya, berarti kan kalau kita bilang, 1:1 ya. ya berarti kan kita bilang indikatornya kan masih bego lah. Benar nggak? Masih bohong lah. Ya, orang 5 kali 10 kali trade, 5 kali menang, 5 kali kalah, ya indikatornya masih payah lah, masih jelek lah, tradingnya masih bego lah. Ya, tapi pertanyaan saya, hasilnya gimana? Profit apa loss? Loss, Pak. Hah? Coba lihat. Loss. Masih win 10 sih. Yakin nggak? Kelihatan nggak? Hasil akhirnya. Ya, 5 kali 6, 300. 5 kali 5, 50, 250. Masih win kan? 50, betul? Benar nggak? Nggak. Kalau trade-nya 5 kali win, 5 kali lose, nggak lose-nya ending-nya, Pak. Ini Pak, hasilnya. Kelihatan nggak? Ya, oke. Nah, ini kasus kedua. Ini kasus kedua nih. Ya, trading 10 kali, 9 kali menang, 1 kali kalah. Ya bagus kok. 90% kan rasionya, betul nggak? 90 banding 10, betul nggak? Tapi hasil akhirnya gimana? Win apa loss? Win. Oh, lihat dulu. Loss 20, Pak. Ya Pak, jangan main asal jawab Pak, lihat dulu Pak. Ya, 9 kali 2, 180. 1 kali loss, 200. Nah, oke, kalau kita bilang rasio, ini lebih bagus. Jelas dong, 9 kali menang, 1 kali kalah. Betul nggak? Ya, yang ini rasionya jelek. 5 kali menang, 5 kali kalah. Betul nggak? Tapi ini salahnya di mana? Silakan. Nggak, gini Pak, kalau kita bermain rasio, win rasio kan itu Pak. Kalau berbanding kita rasionya 1:1, kalau 10 kali trade, 5 kali lose, 5 kali win, kalau secara hitung-hitungan kasat mata kan berarti imbang, Pak. Betul. Nah, tapi kalau hitungan secara broker kita kalahnya karena apa? Kita kalah lagi 2 poin karena 1 dia terpotong spread, 2 dia terpotong komisi, Pak. Ini saya sudah bilang udah bebas komisi sama ini. Udah bersih. Berarti imbang, Pak. Ya udah nggak apa-apa lah, pendapat Bapak lah. It's okay. Ya, oke. Cuma saya mau tekenin di sini, orang Indo banyak di sini, Pak. Ini hati-hati, Pak Fajar. Ya, saya cuma mau tekenin aja. Ini hati-hati. Ya, soalnya orang kadang 9 kali menang tuh rasio profit sama loss-nya itu nggak seimbang. Gitu aja. Ya, dia profit kecil-kecil gitu, takut loss gitu. Ya, sekali loss tuh banyak. Itu aja sih, Pak. Ya, saya mau kasih tahu. Gitu, oke. Ini orang Indo banyak di sini. Ya, tapi kalau cara trading saya 1:2, ya, kalaupun saya 50 kali 5 kali menang, 5 kali kalah, ya, syukur-syukur masih bisa profit sih. Kalau saya ambil 1:2 resikonya, gitu. Oke, ya, jelas nggak? Ada mau tanya nggak? Udah rasio. Oke, Pak Fajar hilang. Pak Fajar hilang. Tadi kayaknya Pak Fajar nanya. Ya, oke, ya udah nggak apa-apa. Saya balik lagi ya. Oke, saya balik lagi ke H4. H4, ini udah kita tunggu. XAU, H4 ini udah terlalu tinggi. Hati-hati. Ya, ini lagi trending, udah terlalu tinggi. Saya tidak ambil dulu. Ini udah terlalu tinggi. Ya, ini hati-hati. Ya, kemungkinan kalau kayak gini gimana Pak Ancol? Saya akan tunggu mungkin dia ke bawah dulu. Kalau dia masih bisa naik, baru saya ambil buy. Gitu, oke? Ini bisa ambil sell nggak Pak Ancol? Untuk di H4, saya agak ragu sih. H4 ini. Ya, bisa sih, tapi ambilnya nggak banyak. Ini bisa. Ini kayaknya mau turun tapi belum tahu konfirmasi. Jadi saya nggak berani. Ya, saya nggak maksa dulu di H4. Oke. Ya, silakan. Yuk, kalau ada mau tanya.
Ya, A4 silakan. Oke, ya. Kalau misalnya udah, saya ke, kalau nggak ada tanya, saya ke time frame yang lebih kecil ya. H4, H1, yuk kita ke H1. H1 saya indikatornya custom, ya. Saya gedein dulu. Ya, ini channeling. Ini channelnya bawa ke bentuk. Ya, ini channelnya bawa ke bentuk. Ya, kalau channelnya udah kebentuk, saya bisa buy sama sell. Ya, ini channel bawa ke bentuk di H1. Nah, ini di euro. Sebentar, ini saya gedein. Ini price channel. Ya, ini price channel custom. Ini juga dia mau nge-break, mau ke bawah. Ya, tapi kita belum kelihatan channelnya. Ya, jadi ini saya juga nggak masuk, kurang bagus. XAU juga sama, XAU. Meskipun dia trennya naik, ya ini trennya naik, ini mau pecah bawah nih. Nah ini, secara H1 nih emas mau naik, secara H1. Ya, ini secara time frame H1. Ya, tapi ini, ya, kayak ini ngambilnya nggak banyak. Ya, ini nggak banyak. Ini takutnya dia jebol sini. Kalau misalnya dia jebol sini, ini bisa aja trennya berubah. Gitu. Oke, kelihatan nggak? Jelas nggak sampai sini? Satu lagi GBP JPY. Sebentar. GBP JPY. Saya ini susahnya di MT4 begini. Kalau sini kalau MT5 tinggal search GBP JPY. Satu lagi saya analisa di GBP JPY. Ya, oke, kita lihat. Satu window, kita ke H1, kita pakai price channel. Oke. Nah, ini GBP JPY. Ini kita udah ambil buy stop di atas ya, tapi tunggu dia jebol. Ya. Nah, ini lagi trennya ke atas. Ya, oke. Ini tren ke atas. Ya, sebenarnya kalau misalnya dia turun, ini bisa ambil sell. Tapi ini belum ada tanda-tanda. Ya, tapi kalau misalnya dia di bawah, saya bisa ambil buy. Kalau trennya lagi ke atas. Ya, ini terowongannya lagi ke atas. Ini terowongan ke bawah. Gitu aja. Jadi kalau misalnya channelnya ke bawah, biasanya saya ambil sell di atas. Kalau terowongannya lagi ke atas, saya ambil buy di bawah. Gitu. Ya. Oke. Ya, silakan. Ada mau tanya? Ya, trendnya baru 2 ya. Ya, saya masuk ya. Oke, yang ini ya belum terlalu confirm. Ya, yang di H1. Oke, ada mau tanya? JPY saya pindah. Ya, oke, silakan. Belum ada, Pak. Belum ada, saya lanjut ya. Tunggu, minuman Ya, saya. lanjut aja, Pak. Sebentar. Haus juga saya. Minum saya habis. Oke. Ya, H1 belum bagus. Kita ke Dori. Sekarang ke Dori. Saya ambil Dori sini. Nah, biasanya kalau Dori ini, ya, kalau kalian pakai, biasanya udah telat sih kalau udah malam sih. Ya, memang Dori itu bagusnya siang sore. Ya, biasanya udah telat, udah sampai TP2. Gitu, oke. Setiap hari pasti dapat, pasti masuk. Ya, kayak GBP ini masuk. Ya. Cuma kalau malam memang udah telat. Ya, kalau Dori ini. Dori itu dia ambilnya per hari. Gitu. Jadi ini udah TP2, euronya, nah ini euronya. Ini euronya nih masih bisa. Betul, masih bisa. Tapi biasanya malam suka nggak ada, cuma ini euronya masih bisa. Oke, saya ambil, coba saya masuk ya, saya nggak banyak deh. Soalnya kalau malam tuh agak ini sih, agak masih banyak bias gitu. Oke, ini real count juga. Ya, oke, ini sengaja saya pakai broker, ada beberapa broker buat ngetes gitu loh, chartnya oke atau enggak. Kita masuk ke, berarti kita sell stop ya di sini ya. Ini M30 ya. Saya pending order. Sorry, ini putus-putus ya. Sorry, putus-putus ya, enggak kan? Saya sell stop di, saya pending order, saya sell stop di price-nya
Itu saya tunggu turun ya, 1.08080 coba ya. Komen saya masukin Euro USD DOI M30. Break sell. Oke. Break sell coba trading. Bisa nggak? Sorry, ini putus-putus suaranya, nggak tahu siapa punya. Putus-putus. Oke. Ini saya akan tunggu dia, saya tawar di sini. Oke, sip. Ya, jadi kalau dia masuk ke bagian area sini, ya, sel area ini saya masuk. Oke, sip. Ya, saya akan masuk sini. Ini udah, ya. Terus, oh ya, saya mau tunjukin lagi. Ini sekali lagi, ini real count ya. Uangnya, bajunya baju emas. Saya masukin SL sama TP seperti biasa. Di sini saya modify. Stop loss ya kita bikin 1/2. Take profit saya di 1.08000. Cuma kalau DOI ini sayangnya ini kalau besok udah berubah ininya, indikatornya udah berubah. Jadi saya mungkin sampai malam aja. Nah kalau misalnya tembus ini lumayan sekitar 20-30 pips. Nah, coba ya saya lihat. Oke ya masih oke. Masih lebih besar TP-nya. Ya, oke itu. Ya, ini berarti saya TP sini, saya SL sini. Ya, ini M30. Ya, ini bentar lagi masuk. Oh, udah masuk nih. Udah ke fill. Ya, ini kebetulan saya lagi sell stop ke fill. Udah ke fill, mudah-mudahan sampai target. Oke, udah masuk, saya masukin sini ya. Trade 3 ya. Kebetulan lagi banyak nih trade-nya. Tumben. Biasanya kalau udah malam nggak terlalu banyak. M30. Apa tadi kita masuk? Kita masuk di Euro USD. Area. Oke. Ya. Oke, ya silakan ada mau tanya nggak? Ya, untuk yang M30. Oke. Silakan kalau ada mau tanya. Tentang strateginya. Udah nggak ada tanya? Saya lanjut ya. Iya Pak, lanjut aja. Ya, saya berharap ada yang nanya. Oke, nah kalau di M5 ini scalping. Ya, M5 ini scalping. Ya, kita coba ya, apakah bisa dapat scalpingnya. M5. Kita tunggu dia sampai di area support atau resistance. Ini belum. Ya. Di GBP belum. Di Euro. Nah, Euro. Tapi ini lagi ngetes. Lagi ngetes support sini. Ya, oke. Jadi ya tunggu aja. Tunggu dia ke bawah dikit. Ya, oke. Ya, tapi ini trennya gitu. GBP JPY. Oh, naiknya banyak banget. Ya. Cuma GBP JPY ini lagi trennya lagi naik. Ya. Dia kepotong terus di bagian bawah. Ya. Oke, ini namanya VWAP. Ya, VWAP. VWAP. Ya, kalau kita lihat di sini dia lagi nge-press nih. Di ini bannernya VWAP, ya. Jadi nanti kita ambilnya pas lagi di bawah. Ini trennya ke atas. Euro nanti tunggu sini. Ya, Euro nanti tunggu sini kita ambil. Ya, kalau dia sampai situ. Kalau nggak sampai kita ada tunggu. GBP masih di tengah. XAU ini udah mengecil, hati-hati. Ya, kalau di M5, sorry. Kalau di M5, kalau ini yang terlalu kecil, kita ambil pipsnya kekecilan. Gitu. Ya, M5. Bisa nggak? Bisa, tapi lagi konsolidasi ini mengecil. Ini nanti bakal sideways. Gitu, oke. Yang paling yang kita tunggu adalah di Euro sebentar lagi. Gitu. Oke. Sebentar lagi Euro berarti kita nanti siap-siap di saya coba dulu order. Ya, saya coba dulu order. Ya. Oke. Sebentar. Ya, oke. Nah, untuk yang tadi GBP, kita udah masuk ya di sini ya. Oke, GBP udah masuk ya. Lagi running profit ya. Oke, lagi running profit. Kelihatan ya di bawah ya. Oke, berarti yang GBP tadi yang kita masuk daily. Yang tadi daily ini udah masuk. Nah, tuh ya, udah masuk. Ini lagi running. Gitu ya, di bawah kelihatan lagi running. Ya, tapi kan kita udah tentuin. Ya, berarti ya udah.
Kita bisa tinggal sebentar, kita ke euro. Tadi mana? Nah, ini euro. Euro saya M5 ini scalping, saya paling ambil buy limit di sini. Buy limit di bawah 1.08050. Saya coba dulu. Saya lupa. Harus pasang not. Ini penting. Saya lupa. Harus pasang not. F9 buy limit euro pending order. Saya buy limit di 1.08050. Jangan lupa masukin euro VWAP M5. Oke, baik. Ya, saya masukin. Ya, jadi saya akan tunggu dia nanti sampai sini dulu. Kalau dia sampai, ya udah. Ini di sini. Daerah supportnya. Oke. Sekalian kalau mau pasang TPSL, tinggal pasang aja di sini modified. Sebentar, saya modified ini internet saya lagi. Oh, internet saya. Saya modified, saya stop loss di bawah 1.08005. Take profit 1.08335. Ya, saya modify. Ya, ini cukup oke. Ya, ini cukup oke perbandingannya. Stop loss sama take profit. Ya, tunggu sebentar lagi. Gitu. Oke, tunggu sebentar lagi. Ya, ini nge-scalp. Oke. Ya, silakan. Ada mau tanya nggak sampai sini? Bisa? Pak mau tanya. Boleh. Silakan, Berarti kalau full indikator ini berarti nggak pakai struktur market gitu, Pak? Struktur market itu kayak gimana? Low, high, higher low, higher high. Itu biasanya bukan di M5 sih, Pak. Bukan di time frame kecil. Ini M5. Yang struktur yang kayak low high itu tuh biasanya di M5 ke atas. Oh gitu. Biasanya nggak di M5. Kalau di M5 saya pakai VWAP. Gitu. Kayak bisa kalau Bapak pakai struktur, cuma kalau M5 itu terlalu banyak biasnya, Pak. Itu aja sih. Soalnya ini terlalu cepat. Ya, terlalu banyak biasnya. Kalau Bapak mau pakai struktur kayak gitu, biasa di H4 bisa. Nah, ini low high di sini ini bisa dilihat. Sebentar. Nah, ini high low ini di sini bisa dilihat. Kalau H4. Ya, oke, tapi kalau M5 agak susah. Soalnya dia cepat banget, Pak. Gitu. Oke, biasanya high low gitu tuh terpakai malah di daily, di time frame lebih besar. Gitu. Oke, ya silakan. Ya, sabar ya. Ini bentar lagi, sabar. Ya, oke, kalau misalnya nggak dapet ya udah, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ini M5 ini nanti VWAP-nya berubah, ya saya pasti berubah lagi. Gitu. Ini cepat soalnya. Oke, ya silakan. Ada mau tanya? Oke, tanya lagi. Bisa. Saya masukin lagi ya soalnya. Trade ke berapa sih? Trade ke 4. Tumben, hari ini lebih banyak dapatnya. Euro USD. M5 ya, M5 scalping. Euro USD. Buy area di Garspeed. Oke. Ya, ini nanti saya share aja ke grup. Ya, oke, saya share aja. Udah masuk grup belum? Grup di sini. Ya, silakan. Oke, yuk saya tunggu. Ada tanya? Bisa? Ya, yang daily-nya udah masuk ya, tapi sesuai planning. Udah sesuai planning. Yang namanya daily ini kita nggak usah tunggu sih, Pak. Ya, soalnya ini lama pasti. Ya, ini kan satu hari ini bisa tahan sampai 3 hari, 5 hari, 4 hari. Nah, ini buat orang kerja nih cocok banget. Buat Pak Anton tadi ya, Pak Anton sibuk ya. Pak Anton ya sibuk tadi. Buat Pak Anton ini cocok, Pak. Ya, soalnya ini candle-nya ini sehari itu nggak terlalu banyak. Ini bisa ditinggal. Yang penting kita udah pasang SL sama TP. Ya, oke, yuk silakan. Ya, ada mau nanya? Oke, gitulah Pak. Cara saya trade, Pak. Ya, waktu udah ada, saya trade. Tapi biasanya saya sore sih, Pak. Ya, nggak malam. Ini kebetulan malam cukup banyak. Biasanya saya sore. Sore lebih banyak sih. Gitu. Oke. Ya, silakan ada mau tanya nggak? Ya, oke. Yuk, saya tunggu. Ya, sekali saya lagi tunggu trade. Nah, ini kalau nggak dapet nih nggak apa-apa berarti. Berarti dia kan ya, ini berarti nggak apa-apa nih. Ya, kalau nggak dapet ya udah.
Gitu, saya menurut VWAP. Ya, ini saya menurut VWAP. Nggak dapat udah. Oke, nah kok kayak gini gimana Pak Anco? Mungkin saya akan tunggu, saya di sini saya ambil sell. Nah ini nggak dapat nih, udah beda nih. Berarti ini saya harus ubah lagi nih. Ya, saya tunggu di atas nih ambil sell. Ya, oke. Oke, nah ini kok kayak gini ini berarti udah kita cancel. Berarti nggak masuk bawah kan? VWAP yang banyak kita cancel. Kita siap-siap ambil atas. Ya, F9, ya ini nge-scalp. Euro, itu berarti kita pending order, kita sell limit. Sell limit di 1.08380. Ya. Euro scalp M5. Ya, sell. Oke, coba masuk dapat nggak? Dapat nggak? Nah, coba kita cek. Nah, dia dapat nggak sampai sini? Nah, ini kan kalau kayak gini dia udah terbentuk resisten ini. Pas banget. Kalau di garis Fibonacci ini pas banget nih. Ini resistennya. Kita sell di sini kalau dapat. Ya. Kalau misalnya lagi pending ini mau pasang SLTP-nya juga bisa. SL di 1.0 1.08490, take profit di 1.08110. Ya ini bisa saya pasang. Gitu. Saya SL di sini, TP-nya di sini. Oke, cocok. Sip. Ya, oke. M5 ini cepat, Pak. Ya, jadi kadang harus sesuai dengan garis VWAP ya. Ini namanya VWAP indikatornya. Kalau Bapak cari boleh VWAP. Tapi ini kita udah custom. Jadi nggak mungkin dapatnya seperti ini. Gitu. Oke, ya silakan. Ada mau tanya? Silakan. Oke, saya tunggu. Belum ada, Pak. Belum ada. Ya, kalau misalnya belum ada, ya saya lanjutin ini ya presentasinya. Berarti ya saya sampai ke M5 ini aja sih. Ya. Oke, jadi ya tiap kali saya trade begitu, Pak. Ya, dari time frame gede, daily, ya saya cek H4, H1, M30, M5 kalau ada masuk. Ya, ini kebetulan dapat 4 nih. Oke, dapat 1 2 3. Ya, dapat 4. Gitu. Oke. Ya, yuk tunggu 1 menit deh. Kalau misalnya ada tanya 1 menit. Silakan. 1 menit. Ya, oke. Sembari menunggu, saya share satu video deh, ya. Pak Anco, ini ini YouTube channel saya. Saya kasih ke grup ya. Oke, Pak Yogi nggak boleh ya, Pak? Share aja. Iya, Pak. Ya, Oke. siap. Nah, kalau sembari nunggu Pak Anco, cara Bapak ini gimana Pak Anco, efektif atau enggak? Nah, Bapak nanti dengerin aja, ya hasil-hasilnya. Ya, saya ajarin cara trade-nya, saya ajarin tentang custom indikatornya. Ini Bapak boleh lihat. Ya, mana? Oke. Saya menyesal. Nah, ini Bapak boleh cek sendiri. Ini hasilnya gimana murid-murid kita yang kita udah ajarin. Ya, saya udah kasih YouTube-nya. Oke. Ya, itu trade untuk kali ini kita udah oke. Udah selesai, ya. Kebetulan kita dapat 4, nanti kita akan cek ininya. Progresnya gimana. Ya, kita akan cek, ya. Jadi ini udah selesai. Ini nanti catatannya saya kasih sekarang aja deh. Takut lupa. Saya kasih sekarang sebentar. Catatan trading, live trade ya, sebentar. Live trade 20 Januari 23. Pak Yogi ada di sini nggak Pak Yogi? Sorry, ada di grup Dori nggak? Ambil aja kan? Ininya yang live Ada, trade. Pak, ada. Ya, siap. Ada ya? Siap, nanti saya ambil aja. Ya, ada. Oke. Ya, ini kebetulan sebentar ya, saya lanjut aja. Oke. Ini kebetulan nanti semua yang Bapak lihat itu ya, kita kasih semua di pelatihan ya. Kebetulan ini pelatihan kita ini udah diminta dari Desember tahun lalu ya. Oke. Jadi udah ada yang minta, Pak Anco tolong ngajarin Pak Anco cara tradingnya yang kayak begitu gimana. Nah, ini saya ajarin. Ya, udah ada 3 peserta ya, saya akan share di sini. Kalau misalnya kayak mau ikutan hari Jumat depan ya, kita ada pelatihan ya, dan semua indikator yang saya ini saya kasih semua indikator ya, saya kasih semua di sini gitu. Oke. Jadi semua indikator, semua caranya trading itu nanti saya kasih semua di sini. Oke.
Nah, oke. Untuk testimonialnya udah saya kasih ya, gimana cara kita trade, hasilnya gimana. Nah, untuk kali ini aja yang ikut hadir ini apa di live trade bareng. Webinar ini. Ya, live Betul. trade ini. Ya, untuk kali ini aja saya akan kasih kalian benar-benar gratis. Ya, gratis ikut pelatihan saya. Ya, gratis semuanya. Saya kasih juga indikatornya. Cukup deposit aja 500. Udah. Cukup deposit 500 di Hilton. Ya, di broker yang saya pakai ini. Ini dia. Ya. Oke, nanti kita trade bareng sama-sama boleh. Ya, oke, cukup trade 500, cukup deposit 500, nanti saya akan jelasin, saya akan ajarin semua. Gitu, oke. Pak Anco, Hilton gimana? Oke atau gimana? Saya udah sering sekali WD. Nah, ini hasil-hasil saya. Ya. Oke, ini hasil-hasil saya. Ya, ini kalau kalian ada lihat minus gitu, itu berarti saya lagi WD. Ya, minus. Nah, ini nih hasil-hasil saya. Kebanyakan dapat TP. Ini saya udah lumayan lama. Hampir setahunan saya pakai. Gitu. Mungkin nggak terkenal di Indonesia. Dia perizinannya adalah di London. Nih, kalau kamu cek di government UK, dia ada Hilton Capital. Ya, perizinannya di London. Gitu, oke. Jadi baru nge-branding, baru buka cabang di Indonesia. Gitu, oke. Ini salah satu broker rekanan saya. Ya, ini hasilnya tadi yang saya udah kasih lihat ya awal-awal ya. Oke. Ya, di mana-mana namanya trading nggak mungkin kita profit semua, nggak mungkin. Pasti ada negatifnya, minusnya. Tapi kan yang penting kan profitnya lebih banyak daripada loss-nya. Gitu. Oke. Ya, ke biar Hilton. Ya, oke, kamu mau mulai dengan 500.000 mau coba-coba boleh misalnya. Pak Anco, saya masih belum tahu Hilton Pak Anco. Coba-coba dulu ya boleh 500.000 pakai micro lot boleh. Gitu, oke. Tapi kalau misalnya mau ikut pelatihan saya gratis, ya udah $500. Kamu nggak usah tradingin nggak apa-apa. Ya, oke. Pokoknya asal kamu deposit ya, nanti ini linknya dari saya ini. Oke. Nanti kalau misalnya udah ada kabar, kalau kalian udah deposit, udah kalian boleh ikut pelatihan saya. Ya, saya kasih gratis. Ya, tapi hanya Mantap. kali ini aja. Betul, hanya kali ini aja. Ya, soalnya ini benar-benar promo yang gila-gilaan sih. Ya, coba ya. Ini promonya cuma kali ini aja kalau kalian mau. Ya, ini linknya saya kasih. Link untuk register. Oke, ya. Silakan kalau misalnya ada mau tanya. Ya, hanya kali ini aja ya. Saya kasih ya. Oke. Oke, jadi di Android juga ada. Ya tadi si Pak Surya ya kalau nggak salah ya suka pakai headphone untuk trading. Ya dia juga ada di Android. Ya kalau misalnya mau. Ya, oke. Kalau saya sih lebih suka di PC. Gitu. Ya, silakan kalau ada mau tanya. Oke, cuma kali ini aja. Ya, kalau misalnya mau gratis pelatihannya, ya saya ajarin semua indikatornya saya kasih. Gitu, oke. Deposit 500. Ya, tapi kalau misalnya nggak mau deposit 500, mau pakai broker bebas, ya itu boleh. Gitu, oke. Tinggal nanti ada nanti Pak Yogi follow apa dia, Pak Yogi ya. Ya, siap, Pak. Gitu, oke. Ya, hasilnya udah ada ya. Hasil kita pelatihan kita di sini. Ya, silakan. Sebelum saya tutup. Kalau menurut saya ya lebih baik yang $500 itu ya, Pak. $500 kan itu uang kita sendiri, pelatihannya gratis. Betul. Gitu. Cuma kali ini aja. Ya, oke. Kalau mau oke, langsung hubungi marketing kalian atau hubungi saya boleh langsung ke Doli. Ya, oke. Silakan ini saya ini aja. Saya screenshot. Ya, gitu. Oke. Tapi kalau misalnya mau pakai broker kalian nggak apa-apa, ya gitu. Oke. Tapi ya pelatihannya bayar. Gitu aja. Ya. Kalau misalnya mau gratis ini. Ya, cuma kali ini aja. Gitu, oke. Kamu kalau mau coba-coba, misalnya Pak Anco saya mau coba-coba broker ini 500.000 aja coba. Coba aja deposit trading terus WD gitu ya, biar tahu gitu loh. Ya kelebihannya apa ini. Ya ini bagus kok, cepet kok. Cepat eksekusinya dan sama sampai saat ini saya nggak pernah ada masalah. Gitu aja. Oke, ya silakan ada mau tanya nggak? Sampai sini. Ya. Oke. Silakan Pak. Oke, Pak Surya, Pak Yogi, Pak Ali, Pak Anton. Kemudian Pak Fajar, Pak Ivan, Pak Naro, Pak Rizky, Pak Abu, Pak Saka. Ya, ada mau tanya nggak? Silakan. Proses withdraw-nya berapa lama, Pak? Ini ada pertanyaan dari paling lambat 1 hari, paling lambat. Dia tuh pakai jam London, Pak. Jadi kalau misalnya jam London kamu WD-nya jam London yang malam,
nanti prosesnya pagi, gitu sih Pak. Ya, dia ikut jam kerja, jam kantornya di London. Gitu, oke. Tapi paling lambat sehari. Gitu, oke. Tapi biasanya instan kok. Dan transfernya itu ke BCA ya Pak, atas nama BCA, atas nama PT Hilton. Ya, nanti transfernya itu tuh ke PT Hilton, ya, oke, di BCA. Jadi udah ada, dia terima BCA. Gitu, oke. Ya, ada tanya lagi. Proses withdraw ya 1 hari paling lambat. Gitu, ya, oke. Tapi biasanya instan. Oke. Tergantung tergantung jam kantornya London. Oke, soalnya dia izin London kan, tuh. Dia izin London. Ya, basisnya di London. Oke. Ya, buka cabang di sini. Ya, oke, kantornya masih di Sudirman, tapi kantornya itu masih kantor sementara. Gitu. Oke, basisnya dulu di London. Ya, ada mau tanya lagi? Oke. Bisa. Kalau mau ke website-nya di sini. Website-nya. Nah, ini dia. Nah, itu dia. Ini ya website-nya. Gitu. Oke, dari link yang saya kasih aja. Oke. Link buat registrasi. Link buat registrasi. Ya. Deposit 500. Gratis pelatihan. Ya, oke, hanya kali ini saja. Ya, oke, saya limit ya. Saya limit 3 orang aja ya. 3 orang aja ya. 3 orang saja ya. Oke, saya kasih. Ya, nggak mau banyak-banyak. 3 orang aja. Ya, cepet. Ya, daftar, deposit. Saya kasih 3 orang aja. Nggak mau banyak-banyak, Pak. Nanti saya rugi. Ya, saya rugi lah. Ini ngomong-ngomong indikator ini yang saya pegang ini lama loh, Pak. Nggak Iya. sehari jadi loh. Ini setahunan loh. Iya, betul. Ya, saya kembangin ini indikator tuh dari daily H4, ini custom H1, ini nggak sehari jadi Pak. Udah testing berapa lama? Testing setahunan lebih, ya sama yang VWAP gitu ya. Ini setahunan lebih Pak. Gitu, oke. Jadi ya saya kasih 3 orang aja. Ya, oke. Full gratis biaya pelatihan, saya kasih semua indikator. Gitu. Oke, ya silakan. Ada mau tanya Kak sebelum saya tutup? Oke, silakan kalau ada mau tanya. Pak Willy belum ada ya? Pak Yogi? Pak Willy mungkin lagi sibuk. Ya udah, nanti kita ngobrol. Oke, nanti kita ngomongin dah di grup lah. Oke, ya silakan. Ada mau tanya lagi? Ya, Pak Surya, Pak Yogi, Pak Ali, Pak Anton, Bu Dia, Pak Fajar, Pak Ifat, Pak Riki, Pak Saka. Ya, oke, Pak Surya silakan. Ya, ada mau tanya? Itu Ya, pelatihan Pak. sekali bayar Iya. seumur hidup, Pak. Oh iya, Ya, betul. gitu. Betul. Nah, kita nih Pak, nih aku kasih bukti ya. Ini grupnya Pak, ini grup alumninya Pak. Sampai sekarang saya bina terus Pak. Sampai sekarang saya bina terus. Tuh, saya gathering terus Pak, tiap minggu. Jadi saya bina terus. Kalau tidak nggak begitu Pak, nggak mungkin saya banyak testimonial, nggak mungkin kayak di sini Pak ngomongnya Pak. Nggak mungkin orang ngomong kayak begini. Aku kemarin dapat sampai $60 dalam 5 menit itu Pak. Dengerin kita ya, sebentar. Ya. Menyesal ini Pak. Kenapa? Hah? Kenapa menyesal? Kenapa baru sekarang ikut workshop yang ini? Indikator-indikator customnya Pak Ancol ini keren-keren Pak Ancol. Ternyata setelah Pak Kedengar nggak? Sorry, kedengar nggak? Kecil ya? Pak, Dengeran, jelas, saya udah nonton, Pak. Kedengar ya? Oke. ikut workshopnya Pak Ancol, kok jadi menarik juga. Keren Pak Ancol. Thank you. Ini saya merasa menyesal kemarin terlambat mengikuti. Tapi untungnya dari masih sempat nabung lah buat DP rumah. Jadi nanti saya punya ada testimonial trading forex bisa DP rumah dari Bapak gitu. Ya, ini banyak Pak, ini banyak banget. Ya, oke, kalau Bapak mau lihat dari tertulis itu spontan ya, dia ngomong spontan ya tentang maksudnya hasil trading mereka ya. Tapi kalau misalnya Bapak mau lihat yang tertulis itu baru yang omongan spontan Pak. Yang tertulis itu banyak Pak. Nah, ini di sini Pak. Ini ya. Tuh hasil-hasil mereka gitu di grup mereka suka posting gitu. Ya, hasil-hasil trading mereka ini saya kasih di grup aja. Gitu, oke, Bapak bisa lihat sendiri Pak. Kalau saya nggak begitu Pak, nggak mungkin Pak. Banyak begitu Pak testimonialnya.
Ya kayak begini nih, tuh Pak Ancol nih, kelihatan kan? Pak Ancol laporan trading minggu ini, kelihatan kan? Tuh laporannya gitu ya, suka laporan Pak, ya hasilnya gimana gitu. Oke, tapi ya selalu yang saya bilang Pak, yang namanya trading itu ya nggak mungkin kita profit terus Pak, ya pasti ada loss-nya juga. Tapi kan yang penting kan profitnya lebih banyak Pak daripada loss-nya. Gitu. Oke, nanti kita ajarin benar-benar detail Pak. Ya detail banget, maksudnya cara entry, cara ini, gimana cara managing loss-nya gitu ya, supaya kalian menghasilkan gitu. Ya, oke, dengan semua indikator yang kita kasih. Gitu. Oke, gitu Pak. Ya, itu pertanyaan bagus Pak. Ya, oke, silakan ada lagi. Ya, pertanyaan bagus. Ada lagi? Bisa? Oke. Jadi ya sekali kita bayar udah saya akan bimbing kamu sampai kamu bisa trading profit. Itu aja sih. Oke, ya silakan ada lagi. Yang nanti ini aja Pak, dilihat aja Pak. Ya oke, dilihat sendiri aja. Maksudnya testingnya itu kayak gimana. Ini hasil pelatihan murid-murid kita, dan ini hasil yang tertulis. Ini hasil tertulis. Ya. Berarti kalau pelatihan bayar 2,8 kita dapat seumur hidup kayak itu Pak ya? Tidak Pak, oh tidak. 2,8 itu buat prop Pak, beda lagi. Nggak segitu Pak. Tidak, kita kasih 3 EA Pak. Itu yang 2,8 itu prop Pak, beda lagi. Itu yang ngajar bukan saya. Itu yang ngajar gitu. tuh trader prop, betul. Kalau yang ini berapa Pak pelatihannya Pak? Nanti saya PM aja deh Pak. Ya Pak Surya. Pak Surya PM-nya gimana sih? Di mana sih Pak? Bapak ada di Telegram nggak? Ada Pak. Ada. Nanti PM saya aja Pak. Ya, oke. Nanti PM saya aja. Gitu. Oke. Kalau yang 2,8 itu. Kalau kita nggak ikut biaya pelatihan, kita deposit $500 cukup itu Pak ya? Betul. Ya. Deposit 500 via link saya ya, biar saya tahu gitu loh, itu dari saya. Gitu. Okay. Ya coba tawarin ke teman kayak gitu loh Pak, siapa boleh. tahu dia beli. Boleh. Gitu, tawarin aja. Boleh. Berarti full indikator Pak ya? Betul, saya kasih EA-nya, saya kasih ada 3 EA Pak. Saya kasih juga EA saya. Gitu. Oke. Udah bagus banget. Gini aja Pak, kalau misalnya ngeliat hasil apa, misalnya ngelihat ini, lihat hasilnya aja Pak, lihat hasil training saya Pak. Nah, dilihat dulu aja, gitu loh, biar lebih percayalah hasil saya kayak gimana, gitu, hasil pengajaran kita kayak gimana, gitu. Dilihat aja Pak, ya hasilnya yang tadi yang YouTube-nya saya kasih, ya, di sini gitu. Udah nonton Pak YouTube-nya juga. Biar kelihatan Pak, itu kan orangnya beda semua Pak. Iya. Nah, satu orang dan mereka spontan loh Pak. Saya nggak pernah ngomong nanya loh. Saya nggak pernah ngomong, tolong dong kasih testing, nggak ada. Saya nggak pernah ngomong, mereka ngomong sendiri kok semua. Itu spontan semua. Gitu. Oke, ya silakan. Ada mau tanya lagi? Bisa. Oke. Ya. Pak Surya ada di grup ini nggak? Dori saya nggak? Ada nggak Pak? Ya, saya ikut grup yang itu tuh Pak. Yang Telegram yang umum itu Pak. Oh, yang umum kan, yang Dori ini kan? Ini bukan? Ya mungkin. Yang mana Pak? Sorry. Yang tadi sama masuk lewat Zoom dulu Pak. Iya itu Pak. Iya. Ya betul. Ya. Oke, ya ini sini. Nggak apa-apa, kontak-kontak aja di sini. Lihat aja Pak. Ya, oke, yuk silakan ada lagi. Oh ya, sorry, 3 orang aja ya Pak ya. Kalau misalnya udah 3 orang saya ini saya stop. Ya, ya silakan. Ada lagi? Ya, oke. Kalau misalnya nggak ada lagi, ya oke. Thank you, ya. Nggak berasa kita 1,5 jam. Iya, betul Pak. Ya, nggak berasa 1,5 jam. Iya. Gitu. Oke, ya silakan penutupan mungkin dari Bapak, Pak Yogi atau siapa, silakan penutupan. Yap, ini udah ada pertanyaan mungkin Pak Surya, Pak Wajar, dan lain-lain. Pak Saka, Cukup, Pak Anton. Cukup ya? Ya, oke. Oh iya, sama terakhir. Ini Pak, ini hasil trading saya lah Pak. Nah, ini sebentar ya. Tadi saya kasih lihat awal-awal gitu. Nah, ini dia. Gitu, oke. Bajunya baju emas ya. Nah, gitu, oke. Ini TP, kalau hijau pasti TP. Ya, tapi ya nggak mungkin profit terus, pasti ada loss-nya juga. Gitu, oke. Yang penting profitnya lebih banyak. Dan WD saya juga udah lumayan sering. Ya, dan murid-murid saya juga ada. Nah, ini murid-murid saya. Nah, ini dia.
gitu, oke. Meskipun masih pakai micro lot, ya, tapi kan progresnya kelihatan, gitu, oke. Jangan ngelihat ya Pak Ancol cuma $1, $2 gitu ya, tapi ini kan pakai micro lot. Kalau misalnya udah stabil begini ya tinggal ditambahin Pak lotnya Pak. Ya, oke, justru kita nyari kestabilan Pak. Ya, kalau udah win rate udah stabil, dapat yang menangnya udah banyak, tinggal nanti tambahin lotnya. Gitu. Itu nanti kita ajarin Pak progresnya. Gitu ya. Jangan kayak orang awam Pak. Ya, masuk sekali 100 juta gitu. Saya pernah ketemu calon klien masuk sekali 200 juta gitu. Yang udah loss tinggal 10 juta baru nyari saya. Itu cara trading yang salah Pak, gitu nggak boleh. Ya, kita harus mulai dari kecil dulu Pak. Kalau udah stabil menangnya baru digedein Pak. Gitu. Oke, ya silakan. Ya, ada lagi? Ada lagi mungkin? Ya. Cukup ya Pak. Baik. Banyak terima kasih buat Pak Surya, Pak Fajar, Pak Saka, Pak Anton, Pak Rizky, Pak Alimuddin, Pak Denny sudah meluangkan waktu untuk ikut live trade kali ini. Nah, kapan lagi ini mumpung ada promo dahsyat cuman deposit $500 aja, $500 juga itu nanti bisa kita ambil lagi, dapat gratis pelatihan bila berminat. Silahkan Pak. Nanti bisa dilanjut di WA aja atau di Telegram aja atau PM langsung bila berminat. Ya. Nanti cuma 3 orang ya? Iya, betul Pak. Saya ngomong banyak-banyak rugi saya. Ya, terima kasih dari kita. Ya, makasih ya semua saya panggil. Ya. Makasih ya Pak Surya, Pak Yogi, Pak Anton, Pak Denny, Pak Fajar, Pak Rizky, Pak Saka. Ya, oke. Ya, thank you ya. Sampai ketemu lagi ya. Oke, sampai ketemu di pelatihan ya. Oke, di minggu depan. Ya. Siap.